Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, belum lama ini aktor tampan asal Korea Selatan, Ji Chang-wook, sukses mencuri perhatian publik. Yap, baru-baru ini ia sedang menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata di Indonesia. Mulai dari Bali, Jogja, dan yang terbaru Sumba, Nusa Tenggara Timur nih Besti. Kedatangan Ji Chang-wook di Sumba tuh benar-benar jadi momen yang gak cuma manis, tapi juga penuh kejutan. Pasalnya, opa yang satu ini benar-benar berbaur sama masyarakat. Ya, lihat saja dia bermain rangku alu bersama anak-anak warga lokal. Waduh, biasanya akting lawan mafia di drama Korea, sekarang malah loncat-loncat di antara bambu sambil ngakak bareng warga. Banget gak sih Besti? Tapi belum selesai sampai di situ aja nih Besti. Ji Chang-wook juga main Squid Game versi lokal bareng anak-anak Sumba. Dari main rangku alu sampai Squid Game bareng bocil-bocil Sumba, semuanya menunjukkan kalau opa satu ini gak cuma good looking, tapi juga good heart ya Besti. Besti, baru-baru ini jagat maya digemparkan oleh penampakan rumah mendiang Ki Joko Bodo. Menurut sebuah video yang beredar di media sosial, rumah sang aktor tampak terlihat terbengkalai. Rumah megah yang dulunya mega dan penuh simbol spiritual itu sekarang cuma jadi bangunan tua yang nyisain puing dan misteri. Patung-patung, menara, dan ornamen khasnya kini dipenuhi lumut. Dinding-dindingnya retak, jendela udah berdebu parah, dan halamannya dipenuhi tanaman liar yang bikin suasana semakin terasa mistis. Rumah Ki Joko Bodo yang dulu megah dan sakral sekarang jadi saksi bisu tentang perjalanan hidup dan warisan spiritual sang paranormal legendaris nih Besti.
Besti, kabar terbaru datang dari solois Vidi Aldiano. Tapi kali ini bukan soal lagu baru atau proyek musik ya, melainkan kabar yang bikin banyak orang terharu dan juga prihatin. Soalnya, baru-baru ini dokter pribadi Vidi buka suara soal kondisi kesehatan sang penyanyi yang memang udah lama berjuang melawan kanker ginjal. Stadium 3 artinya kan sudah melewati, kankernya itu sudah melewati ginjal tersebut. Jadi walaupun diangkat ginjalnya, kankernya sudah menyebar ke kelenjar-kelenjar getah bening sekitarnya. Dan sampai saat ini kanker ginjal adalah salah satu kanker yang memang sulit untuk diterapi sampai bersih ya, sulit. Jadi usia masih muda gitu ya? Iya, masih muda. Kankernya sendiri kan mengeluarkan zat yang akan mengurangi nafsu makan. Lalu kankernya itu sendiri metabolismenya tinggi, sehingga zat-zat makanan buat organ-organ lain tuh diambil oleh. Tapi namanya efek pengobatan, tubuh Vidi memang jadi terlihat semakin kurus. Hal ini juga makin kelihatan dari penampilannya di beberapa acara dan postingan media sosial. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru panik. Ya, Vidi sendiri mengatakan bahwa tubuhnya makin kurus itu bagian dari efek pengobatan kanker yang masih dijalaninya sampai sekarang. Kabar selanjutnya ada Andre Taulany yang buka suara soal isi gugatannya yang bocor ke publik. Jadi itu beneran apa hoax aja nih Pak Haji? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, baru-baru ini jagat maya kembali dihebohkan kabar bocornya isi gugatan cerai antara Andre Taulany dan sang istri Erin. Adapun dalam berkas yang kini telah tersebar luas di media sosial, penuh curhatan Andre soal rumah tangganya dengan Erin nih Besti. Sebelum kabar tersebut jadi bola liar dan menimbulkan asumsi negatif dari publik, Andre lewat kuasa hukumnya Galih Rakasiwi, berkas cerai yang bocor itu ternyata permohonan lama, bukan yang sekarang. Terlebih daripada yang sekarang yang beredar itu adalah, kalau saya anggap itu permohonan yang lama yang sudah putus dan bisa di-download kan. Ya itu di 3 raksa kan. Perkaranya kan bisa dicek, perkaranya berapa, nanti kan bisa diambil di situ kan, semua orang kan bisa ambil, bisa akses gitu kan. Kalian kan bisa cek di situ kan pasti ada watermark ya. Tidak full tulisannya hitam putih. Coba perhatikan. Di situ ada yang watermark warna hijau kan di situ. Nah itu kan direktori dan itu tidak bisa dihapus. Walaupun dibuka dengan cam scanner atau misalkan dirubah dari PDF ke Word atau Word ke PDF, itu tetap masih ada, tidak bisa itu dihapus. Itu kan direktori yang memang produknya daripada Mahkamah Agung ya. Itu putusan-putusan sebelumnya, bukan yang sekarang. Lantas Andre sendiri gimana ya Besti? Alih-alih marah, ia malah memilih pasrah. Menurutnya dengan beredarnya isi gugatan di media sosial, Andre membiarkan publik yang memberikan penilaian sendiri. Daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah. Emang itu kan sudah bisa diupload, sudah bisa diakses lah intinya kan. Tapi kan untuk yang sekarang kan belum bisa gitu kan. Jadi ya Pak Haji istilahnya dengan keseriusan dia, kalaupun misalkan sudah ada juga, ya pasrah, silahkan istilahnya halayak banyak buat menilainya seperti apa, seperti ini. Kuasa hukumnya pun menegaskan untuk perkara yang sekarang belum ada dokumen yang bocor. Kalau gugatan, ya saya jelaskan ya, gugatan dari awal kita masukkan ya, sampai sekarang tidak bocor. Karena gugatan itu tidak boleh bocor sampai dengan adanya putusan. Kalau sudah ada putusan dan memiliki kekuatan hukum yang tepat ya itu kan memang harus diupload ya. Tapi uploadnya itu kan yang lebih tahu ada SOP atau peraturannya untuk diupload dan itu bisa dibuka di direktori putusan pengadilan gitu kan. Kalian bisa cek misalkan nomor perkaranya berapa, misalkan tahu perkara-perkara sebelumnya, dibuka di direktori kan bisa itu dibuka. Jadi kalau yang sekarang tidak ada istilahnya
sampai dengan bocor kemana-mana, sampai dengan putusan, nanti kewenangan daripada pengadilan lah itu nanti. Terlepas dari isi gugatan yang bocor ke publik, Galih juga menerangkan bahwa saat ini sidang perceraian Andre dan Erin sudah sampai di tahap sidang mediasi. Namun sayang tak berjalan dengan lancar, lantaran baik Erin maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam agenda sidang mediasi terakhir nih Besti. Dalam hal ini, Andre merasa Erin seolah-olah mengulur waktu hingga memperlambat proses persidangan. Sementara di sisi lain, Andre sudah tidak sabar ingin permasalahan ini segera selesai. Ya jelas menghambat dong. Harusnya kan dengan hadirnya kan sekali kemarin hari Senin itu harusnya sudah ada keputusan dong dengan hadirnya gitu kan. Tapi kan ternyata kan tidak. Makanya pada saat kemarin sidang dibuka kembali untuk hasil laporan mediasi dikasih kesempatan terakhir. Ya hari ini ternyata kan tidak hadir juga. Ya saya kurang paham ya, mungkin ada mengulur-ngulur waktu ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Harapannya Pak Haji sendiri bisa hadir, terus istilahnya tidak mengulur-ngulur waktu, terus bisa istilahnya ada itikat baik lah istilahnya, seperti itu. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.